seorang suami. Jadi jangan jangan lebar-lebar istilahnya ya Pak Ustaz, beliin istri-istrinya baju yang indah-indah yang bagus-bagus ya. Betul, walaupun saat ini muanya ditutup, dibatasi ya. Tapi saya juga sebagai perempuan sih ya, memang melihat hal itu, cara berpakaian dan kualitas pakaian itu memang diperuntukkan untuk menjaga ruhnya rumah tangga kita, menjaga kehormatan seorang suami, karena memang kehormatan suami itu ada dalam langkah seorang istri juga gitu. Jadi perspektif Pak Maman dalam isi koper tentang pakaian itu bagaimana Pak? Ya, kalau di sini ada segitiga cinta ya. Nah, segitiga cinta itu bukan cinta segitiga ya. Cinta jangan dibalik ya, hati-hati. Saya bertiga, ini segitiga cinta. Jangan sampai. Ini segitiga cinta nih. Cinta segitiga ini bahaya. Betul. Jadi segitiga cinta itu ada 3 ya, ada komitmen, kemudian ada kedekatan emosi dan birahi. Nah, birahi ini maksudnya bukan hanya hubungan badan. Ini mungkin bagi para remaja ya yang mau menikah, bahwa jangan identik ketika menikah kita harus hubungan badan terus, tidak mungkin. Nah, birahi itu adalah kepuasan ya, kepuasan yang dirasakan oleh seseorang, dan salah satunya memang betul dengan hubungan. Tapi tidak itu semua. Nah, salah satu adalah dengan melihat pasangan kita indah, baik dipakai baju ataupun tidak pakai baju ya. Oleh pasangannya ya, bukan oleh orang lain ya. Karena luar dalam ya. Merasa dia saya sudah bunga ya, merasa senang banget ketika melihat pasangannya dengan pakaian yang indah, kemudian dalamnya juga indah, maka itu adalah birahi, gairah ya, gairah. Bisa menggairahkan suami. Dan gairah itu adalah bagian terpenting dalam segitiga cinta. Jadi jangan ya, jadi gairah itu kalau dari rumah itu ibarat lampu. Jadi kalau lampunya padam, bayangkan kalau di rumah lampu padam ibu berdua dengan suami, enak nggak? Enggak. Ada sebuah kegundahan, ada sebuah ketidakenakan, ketidaknyamanan ya. Nah, itulah gairah. Jadi kalau ingin melihat bagaimana gairah rasanya, matikan lampu, kita diam berdua sendirilah. Itu kubu gitu, mau main HP juga mati sebagainya. Jadi inilah sedekah gairah. jadi gairah itu adalah sesuatu yang dianggap enak ya, kemudian dari segi fisik ya, bukan hubungan badan. Ya tadi pakaian yang bagus ya, jangan sampai keundangan hebat tapi di rumah kan rusak rangsa ya, jangan sampai keluarnya wangi di dalam kan tadi, aduh bau ketangi. Nah, inilah yang ibarat saya menggambarkan seperti gairah itu adalah seperti lampu yang mati. Nah, ketika para pasangan yang sudah menikah 10 tahun cukup dengan pakai itu memang tadi akan mengurangi kegairahan pasangan. Jadi yang saya garis bawahi bahwa dalam rumah tangga itu khususnya untuk perempuan, ketika dipandang oleh suaminya harus menggairahkan. Betul. Jadi menggairahkan di sini baik dari penampilan, berpakaian, ataupun ketika tidak berpakaian pun harus menggairahkan. Jangan sampai si suami itu melihat kita secara kasarnya tidak menggairahkan gitu, sehingga banyak suami yang apa Pak Ustadz, yang pandangannya melirik ke sana sini gitu, karena memang istrinya ada seorang suami menggugat istrinya gara-gara pantatnya hitam. Pernah dengar gitu? Masya Allah. Jadi ada seorang suami kalau saya tuh saya akan gugat ya. Yang maksudnya hitam di sini kan artinya kita bisa membalikkan ya. Barang tadi urus susah laki. Jadi di luar sedekah jariah, di dalam sedekah gairah. Jadi balance ya gitu. Sedekah jariah dan sedekah gairah itu harus balance. Ya, lanjutkan Pak. Jadi itulah kesempurnaan dari pasangan pengantin maupun yang sudah menikah, bahwa segitiga cinta itu menjadi bagian terpenting. Karena segitiga cinta itu ada kedekatan emosi juga. Kedekatan emosi itu adalah parfumnya. Jadi kalau ruangan ini sumpah bau, maka penghuninya akan keluar gitu. Maka mohon maaf ya, banyak suami yang betah ngusel dia beberapa jam di luarnya di depan di rakit ya, berpuluh-puluh jam kan di sana, karena memang di rumahnya mungkin nggak harum gitu, tidak sejuk. Jadi kedekatan emosi adalah pengharum ruangannya, penyejuk ruangannya. Kalau hati-hati ya bu ibu yang suaminya suka mancing nih, ya. Ini perlu ditanyakan nih, apakah tidak nyaman berada di rumah gitu kan? Kalau bisa kan bikin kolam di dalam rumah, nggak masalah. Nggak rame kan? Nggak seru itu
gitu. Jadi itu kedekatan emosi, jadi lebih nyaman ketika diam di rumah. Nah itu berarti kedekatannya bagus. Dan ini adalah komitmen. Komitmen itu salah satunya adalah bahwa perkawinan dicatatkan salah satunya. Karena banyak sekali pasangan yang tidak memiliki buku nikah. Karena salah satu kekuatan komitmen adalah tercatatkan gitu. Dan itu mungkin aku sudah jelaskan ya bahwa segala sesuatu harus dicatatkan gitu. Nah inilah yang mungkin menjadi dilematis kita ya di masa sekarang. Karena bukan susah sebenarnya mengurusi pencatatan pernikahan, tapi memang masyarakat selalu menganggap susah gitu. Padahal tidak sebenarnya. Karena dengan sistem online ini semua dimudahkan dalam proses pendaftaran nikah. Nah, cuma kadang-kadang tadi ketika dia sudah menikah kemudian belum diproses cerainya, kemudian usianya masih di bawah umur, sebenarnya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, cuma tadi karena masyarakat malas atau kurang komunikasi dan mungkin ini juga sebuah tantangan buat kita sebagai penjuru KUA Kecamatan Cimpring khususnya bahwa ini adalah harus semakin bincang kita mensosialisasikan tentang perkawinan ini, tentang kemudahan-kemudahan administrasi dalam perkawinan ini karena hari ini atau saat ini Kementerian Agama sudah sangat memudahkan sekali untuk proses perkawinan ini. Mungkin bisa dikupas sedikit Pak tentang proses pendaftaran perkawinan dan mengenai administrasi keuangan dan sebagainya gitu. Ya, yang jelas yang pertamanya kalau daftar nikah itu pertama adalah administrasi kependudukan yang paling penting. Dia memiliki KTP ya. Kemudian KK itu yang paling penting ya. Dan itu kesesuaian usia capirnya sesuai dengan undang-undang. Ya, itu memiliki administrasi kependudukan dan yang kedua adalah peserta harus sah menurut agama, sah menurut negara. Kalau sah menurut agama jelas ya ada calon suaminya. Yang di bawah itu ya. Yang saya mau nikah kok nggak ada calon jadi sendiri aja gitu kan harus ini. Ya ada calon suami istrinya jelas. Oh ini pasangannya ini. Kemudian yang kedua yang ketiga adalah ada walinya yang menikah. Ini juga di masyarakat kadang-kadang ada salahnya. Jadi mana wali ini mungkin nanti proses membahas ya wali yang benar-benar sah menurut agama gitu. Dan yang ketiga yang keempat ada 2 orang saksi ya dalam pernikahan. Memang yang menyaksikan banyak sih, tapi yang saya catatkan di negara hanya 2 gitu ya. Dan yang kelima adalah ijab kabul. Nah ketika ini terpenuhi maka sah menurut agama. Nah yang kedua adalah sah menurut negara. Ada tambahan itu lolos administrasi. Jadi walaupun sah menurut agama ya, yang 5 itu terpenuhi, tapi ketika misalkan contoh usianya di bawah umur, karena agama tidak melarang ya Ustaz menikah di usia 16, tapi ketika masuk ke ranah administrasi ya atau hukum negara, undang-undang, maka harus 19 tahun. Nah ini berarti kan tidak bisa. Kemudian yang sudah cerai di luar tangan, kan secara agama bisa kan, kalau dia sudah cerai kemudian idahnya selesai. Tapi ketika dia tidak punya surat cerai atau urusan agama tidak bisa memproses pencatatan nikahnya. Sah cek agama walaupun sah tapi negara belum ada bukti ya administrasi. Nah itu mungkin yang perlu disiapkan oleh para pasangan catin maupun yang sudah mau menikah 2 kali 3 kalinya adalah selesaikan administrasi biar tidak hanya sah saja cek agama tapi juga sah menurut negara yang nanti akan keluar buku nikah. Nah sekarang ada namanya kartu digital. Kalau kemarin kita munculkan kartu nikah karena memang mungkin lebih susah maka kita langsung kartu digital. Jadi setelah menikah para pasangan bisa langsung men-scanner ya. Nanti mungkin minggu depan kita bisa bahas itu ya. Di scanner nanti akan muncul kartu nikah di HP. Karena sekarang HP sudah menjadi teman hidup ya. Jadi semua disimpan di HP gitu ya. Jadi makanya nanti kartu nikah semua di HP saja. Jika perlu dicetak-cetak gitu. Jadi nanti kalau razia ini, saya kok kenapa isinya gini nih beda fotonya. Nanti di kartu nikah ada foto, ada identitas, ada barcode yang nantinya akan di-scan muncul data-data dari calon pengantin. Luar biasa ya sekarang teknologi memang sudah sangat membantu kita dan proses pernikahan juga sangat mudah dan Kementerian Agama khususnya sangat mengoptimalisasikan sekali pelayanan pernikahan ini dan artinya tidak ada alasan untuk masyarakat kita untuk tidak menempuh secara sah agama maupun sah secara negara begitu. Dan memang sekarang banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam pernikahan ini. Salah satunya adalah kurang pasnya usia pernikahan karena memang kalau dulu batas usianya 16 tahun sudah bisa menikah. Tetapi untuk saat ini pemirsa dimanapun Anda berada bahwa kita harus tahu bahwa
pernikahan ini diatur dalam undang-undang perkawinan harus usia 19 tahun ya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang mau saya pertanyakan Pak Ustadz, bagaimana kalau sudah, karena memang Pak Ustadz secara agama tidak ada larangan ya usia itu, karena Siti Aisyah pun menikahnya dalam usia 9 tahun perempuan. Nah, iya sudah haid, udah balik ya itu. Jadi untuk patokan syariat agama itu hanya sudah balik saja patokannya itu. Nah, bagaimana untuk dihadapkan untuk saat ini, karena memang negara kita menentukan bahwa 19 tahun untuk calon pengantin itu, dan sekarang kalau ada kasus si perempuan yang kurang kurang pas usianya atau masih 16-17 tahun, sementara laki-lakinya sudah di atas 19 tahun ya, itu menurut pandangan Pak Ustadz bagaimana, apakah itu ditahan dulu menikahnya sampai nunggu istrinya 19 tahun, atau nikahkan saja secara agama, itu bagaimana? Bukan dengan pandangan, tapi memang sudah ada aturan. Ya, aturannya ya datang aja ke pengadilan agama, tetapi sebelum datang ke pengadilan agama ada di kantor kawan nanti ada surat penolakan, dan membawa surat penolakan lalu dibawa ke kantor pengadilan agama. Nah, di sana masih sidang namanya dispensasi usia. Di situ nanti ada usia asal sudah balik. Kalau kurang 1 tahun 2 tahun usianya 16 atau 15 atau 17 ya harus mengikuti proses itu, aturannya seperti itu. Bukan ya, maksudnya menurut syariat gitu, misalnya anak itu sudah beringkak gitu ya, sudah hubungannya sudah ini, apakah ditakutkan? Ya, ada sebuah kehariwangan gitu. Menurut agama itu harus bagaimana? Apakah segera nikahkan atau nanti tunggu aja kita harus taati ke aturan negara gitu? Kalau bisa dimusyawarahkan, ya musyawarahkan. Ayah dulu zaman khitbah adanya yang ditakutkan itu, maka adanya khitbah. Khitbah itu tunangan. Itu bisa dengan khitbah. Tetapi seandainya dengan khitbah itu bukan berarti halal, bukan berarti menghalalkan. Justru itu. Khitbah itu masih tetap dalam koridor ada haram gitu. Haram dibawa karena belum ada akad di situ. Belum ada ijab kabul. Kalau hanya tukar cincin aja, itu juga cincin nggak pakai cincin juga nggak apa-apa. Mau tukar tambang juga nggak apa-apa. Itu hanya sebuah simbolis aja. Artinya jika memang khawatir dengan keadaan anak yang laki-lakinya suka datang tiap malam minggu, mungkin pengalaman ya, laki-lakinya datang tiap malam minggu karena malam minggu nggak mau kerja juga libur. Nah, hal yang itu menjadi kekhawatiran dengan rumor yang sekarang, apalagi sudah menjadi rumor lagu sekarang. Ada lagu kan, ku hamil duluan, sudah 3 bulan itu kan, nah, menjaga dari semua itu, pemerintah mengadakan aturan itu dengan ada dispensasi usia, tetapi di agama juga ada, yaitu dengan khitbah. Seandainya dengan khitbah saja itu tidak bisa menyelesaikan masalah, ya sudah tikahkan saja. Tapi kalau bisa ya silakan khitbah, sudah itu silakan si perempuannya belajar dulu. Apakah mau belajar kitab Ukhdul Ijad tentang pernikahan? Apakah mau belajar kitab Qurratul Uyun atau Fathul Ijar? Itu bab jima itu di sana. Laki-laki juga silakan pesantren lagi. Jadi nggak perlu khawatir si perempuan akan digayat sama orang lain lagi. Laki-laki juga akan nerima istri lagi, nggak apa-apa. Asal yang penting tadi di situ mungkin mereka ada ujian kesetiaan itu dengan tujuan nanti beliau anak-anak itu nanti ingin menikah, kesetiaannya diuji. Ketika sudah sampai 19 tahun, maka ketemu lagi sama orang tuanya, didatangkan, silakan. Itu kalau bisa menyelesaikan masalah, dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah. Tapi mungkin kalau seandainya kekhawatiran orang tua dan solusi tadi khitbah tadi tidak ada masalah, maka wajiblah untuk segera nikahkan, jadi secara agama gitu kan. Artinya begini Ustaz, kalau di yang berkembang sekarang kan, daripada mendekati zina terus istilah gitu ya, sebaiknya si anak-anak ini segera dinikahkan saja secara agama. Kalaupun nanti ingin
apa namanya ingin didaftarkan ke KUA itu mungkin bisa ya kalau sudah usia 19 tahun. Ini tolong minta penjelasannya dari Ya, Pak Maman barangkali untuk menjelaskan hal ini. Kalau kami merekomendasikan bahwa ketika pernikahannya di bawah umur ya, dia diupayakan kalau mau dilaksanakan tadi ya pernikahan, kalau bisa diproses dulu lah ke pengadilan. Ya, tadi karena ketika menikah tanpa buku nikah itu salah satu poin dari bahagianya keluarga adalah tercatatkan gitu. Iya. Tercatat itu kan berkaitan dengan Pengakuan lah pengakuan ya. ya, jurunya ada ya. Kalau tercatatkan, memang banyak kejadian bahwa nikah agama itu solusi akhirnya bagi orang tua dari ketika anaknya pergaulan sangat bebas, ya, maka usia terakhir adalah menikahkan. Gitu. Tapi kan itu selesai orang tuanya, anaknya jadi masalah. Nah maka dengan dicatatkan itu mereka lebih punya kekuatan lah ya, komitmennya lebih kuat. Makanya kita terutama dari pihak perempuan ya betul, Pak ya, karena pihak perempuan itu biasanya seringkali menjadi apa namanya korban dari korban ketidak kedoliman seorang laki-laki lah istilahnya ya, karena memang kalau tidak diikat dengan catatan di KUA itu biasanya memang mudah dilupakan. Kan sakitnya di sini ya Pak ya. Banyak kita kan menyelesaikan masalah perkawinan baru tidak hanya satu pihak KUA saja. Kementerian Agama juga punya penyuluh, tapi tidak cukup karena harus semua unsur itu terlibat bersama-sama, baik itu dari pemerintahan desa, dari keluarga, ya, dari Pak RW, Pak RT, karena tidak satu aspek menikah saja, tapi banyak faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak tadinya, termasuk sekarang di zaman COVID, anak banyak di rumah hanya kesel kan, ujungnya ingin menikah gitu. Dulu kan anak ada kegiatan sekolah, dengan tidak sekolah maka sekarang pasti banyak Ustaz. Dulu kita datang ke sekolah-sekolah yang membimbing anak jangan dulu menikah dan menikah. Tapi ketika sudah COVID ini nol lagi nih. Makanya dari semua unsur ya, dari semua stakeholder, mari bersama-sama lah mendorong supaya anak minimal di usia 19 tahun. Mungkin nanti minggu depan bagaimana, kenapa kita harus 19 tahun buat anak-anak. Nanti coba kita menghadirkan pakar-pakar yang paham kenapa harus 19 tahun gitu ya. Padahal juga kan mama kita 15 tahun, ya, 15 tahun. Sampai sekarang juga bagus. Kita mungkin juga produk-produk 15 tahun. Ya gitu ya. Kan 17 tahun awal dari kawan dari sisi bahwa memang angka-angka persen memang berada di bawah. Nah mungkin dari aspek sosial, mungkin dari aspek kesehatan mungkin kita juga bisa belum jelas. Betul. Kesehatan reproduksi seorang perempuan juga itu kan kenapa pemerintah menentukan 19 tahun itu karena menimbang dengan kemungkinan kekuatan reproduksi seorang ibu nanti kan, karena tidak mudah dalam pernikahan itu untuk seorang perempuan, karena perempuan itu selain melayani suami juga melayani nanti akan melahirkan anak, melayani anak, mendidik anak dan sebagainya. Itu kaitannya dengan emosi, dengan kekuatan lahir, kekuatan batin, termasuk kekuatan reproduksinya juga harus kita pikirkan. Mungkin nanti kita bahas lagi nih karena memang membahas perkawinan itu sangat luas sekali ya. Makanya kita siapkan koper ya maksudnya. Nanti isinya kan banyak, sepertinya banyak ini baru kita pakai saja udah. Ini mah pembukaan saja ya. Baiklah Bapak Ibu pemirsa yang berada di rumah atau maupun berada di mana saja. Perbincangan pagi ini sangat seru sekali ya, seputaran isi koper ya, baju itu apa Ustaz? Bahagia dan jujur. Intinya dalam rumah tangga itu harus bahagia dan harus jujur. Tidak akan bahagia tanpa ada kejujuran. Dan semua seluk-beluk keluarga sudah tadi sedikit kita obrolkan, dan insya Allah nanti minggu depan akan kita bahas lebih detail lagi. Dan untuk pertemuan kali ini barangkali dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Jangan lupa like and subscribe ya di YouTube, di channel YouTube kami. Dan kami mohon undur diri dari semua. Saya I Habibah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tepat dulu.